Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga Black Clover chapter ke-290 sekarang memang telah rilis. Dan karena Manga Black Clover chapter terbarunya sudah rilis, maka seperti biasa saya akan membuat pembahasannya. Di akhir chapter lalu, walau cuma sekilas, kita memang telah diperlihatkan dengan kemunculan Magna serta Zora di Kerajaan Spade. Dan sejujurnya saya sangat penasaran ingin melihat perubahan seperti apa yang dimiliki kedua karakter ini. Pasalnya Magna serta Zora memang sudah cukup lama tidak diperlihatkan. Namun sayangnya meski rasa penasaran saya cukup tinggi, apa yang ingin saya tahu itu masih belum bisa terwujud ketika Manga Black Clover chapter ke-290 ini rilis. Soalnya di chapter ini Magna dan Zora memang tidak lagi ditunjukkan. Akan tetapi meski kedua anggota Black Bull itu tidak lagi diperlihatkan, bukan berarti kejadian di Manga Black Clover chapter ini tidak ada yang menarik lagi. Lantaran di chapter ini kita masih bisa melihat lanjutan pertarungan antara Asta yang tengah menghadapi iblis gabungan Ririsu serta Nahama. Namun sebelum melihat aksi Asta, ada satu hal yang mengganjal pikiran saya, yaitu soal penjelasan yang ada di halaman pertama Manga Black Clover chapter ke-290 ini. Sebab di dalam penjelasan itu memiliki tulisan seperti ini. Asta menyerang balik. Apa yang akan terjadi di pertarungan antara iblis tingkat tertinggi? Dan seharusnya kalian juga sadar apa yang janggal dari tulisan ini. Ya betul, yang janggal adalah dikatakannya pertarungan antara iblis tingkat tinggi. Padahal seperti yang kalian tahu sendiri, sedari awal Ribe telah diceritakan sebagai iblis dengan tingkat paling rendah. Memang benar dalam kasus ini masih ada kemungkinan penerjemahannya yang salah. Karena bagaimanapun yang saya bahas kali ini masihlah versi raw-nya. Jadi untuk memperjelas apakah kata-kata ini benar atau salah, kita harus menunggu versi resminya rilis. Lantaran kalau versi resminya sudah rilis, kebenaran mengenai kejanggalan ini pasti akan terungkap dengan sendirinya. Dengan kemampuan yang dimiliki Asta bersama dengan Demon Slayer yang ukurannya telah ia berbesar, serangan bola sihir raksasa pada akhirnya memang berhasil dikembalikan kepada iblis gabungan Ririsu serta Nahama. Dan setelah bola sihir raksasa itu kembali mengenai penciptanya, kita juga ditunjukkan kalau Asta cuma memiliki sisa waktu 2 menit lagi untuk mempertahankan mode unitnya. Namun yang menarik bukan mengenai sisa waktu mode unit milik Asta, melainkan ketika Asta mengeluarkan pedang Demon Dwellernya. Lantaran jika saya tidak salah melihat, bentuk pedang Demon Dweller di chapter ini juga ikut berubah. Dan kejadian berubahnya bentuk pedang Demon Dweller juga sama dengan yang terjadi pada pedang Demon Destroyer. Yakni bentuknya baru berubah setelah Asta mengeluarkan sepenuhnya kedua pedang itu dari dalam grimoire. Dan yang berubah dari bentuk pedang Demon Dweller juga sama dengan pedang Demon Destroyer, yaitu perubahannya ada pada hulu pedangnya. Dan jika penglihatan saya tidak salah tentang perubahan bentuk dari pedang Demon Dweller, itu berarti peningkatan kekuatan Asta memang terbukti dapat mempengaruhi pedang-pedang yang ia miliki. Lantaran setelah Asta menggunakan mode unitnya, bentuk ketiga pedangnya juga memiliki perubahan. Cuma sayangnya perubahan yang terjadi pada pedang Demon Slayer hanya dari ukurannya yang semakin besar saja. Jadi karena sekarang kita sudah melihat ketika pedang Asta memiliki perubahan bentuk, maka tinggal satu pedang lagi yang perubahannya masih belum kita lihat, yakni Katana Demon Slasher. Soalnya sampai chapter ini berakhir, Asta memang belum menggunakan katana yang dulu milik Yami itu untuk bertarung. Ya, tapi karena gambar yang belum terlalu jelas, jujur saja saya sendiri tidak terlalu yakin apakah pedang Demon Dweller bentuknya benar-benar berubah apa tidak. Kalau menurut penglihatan kalian, apakah di chapter ini pedang Demon Dweller bentuknya berubah? Soalnya kalau menurut penglihatan saya bentuknya memang berubah. Sebelumnya memang sudah terlihat jelas kalau Ribe amatlah senang ketika dia melihat Ririsu serta Nahama. Tapi pastinya rasa senang Ribe ini bukan karena dia bertemu teman lama atau sesamanya, melainkan karena dia akhirnya mendapat kesempatan untuk balas dendam kepada iblis yang dulu pernah menyiksanya. Dan hal itu juga sudah diperjelas di chapter ini. Soalnya di chapter ini walau di tengah-tengah pertarungan dengan wajah penuh senyum dan pengucapan di dalam hati, Ribe juga masih sempat mengatakan terima kasih kepada Asta. Karena berkat Asta lah dia akhirnya dapat bertarung melawan iblis peringkat tertinggi.
Namun yang menarik, ternyata Ribe juga merupakan penghuni dunia iblis lantai 1 sama seperti Ririsu serta Nahama. Yang itu berarti karena dulu yang melemparkan Ribe ke pintu gerbang dunia manusia ialah iblis peringkat tertinggi, jadi yang melakukannya pastinya adalah Ririsu ataupun Nahama. Karena kedua iblis inilah yang memiliki peringkat tertinggi di dunia iblis lantai pertama. Makanya tidak aneh kalau Ribe bisa sesenang itu ketika melihat kedua iblis kalangan atas ini. Sebab pertemuannya dengan Ririsu serta Nahama bisa dibilang menjadi kesempatannya untuk membalas dendam. Dan satu hal lagi, sepertinya semua iblis yang telah keluar dari pintu gerbang sihir pohon klipot ialah penghuni lantai pertama dunia iblis. Sebab jika kalian perhatikan gambar siluet para penghuni lantai pertama yang diperlihatkan di chapter ini mirip dengan para iblis-iblis tingkat menengah yang sebelumnya dihadapi oleh kelompok Noel serta Lak. Dan sekarang karena telah dikatakan kalau Ribe merupakan penghuni dunia iblis lantai pertama, jadi sangat masuk akal kenapa sebelumnya Lucifero bisa tidak mengenalnya. Sebab bagaimanapun kedua iblis ini memang tinggal di lantai yang berbeda. Apalagi Ribe juga merupakan iblis dengan peringkat rendah, yang tentunya tidak akan pernah diperhatikan oleh iblis setingkat Lucifero yang merupakan Raja Iblis. Sejak serangannya berhasil dikembalikan, Ririsu memang langsung mempertanyakan mengenai siapa sebenarnya orang yang sedang dia hadapi saat ini. Soalnya menurut Ririsu seharusnya tidak ada makhluk yang bisa menyerangnya apalagi untuk menahan serangan kuat yang ia miliki. Tapi mengejutkannya, rupanya alasan kenapa Ririsu bingung ketika melihat Asta dapat melawannya adalah karena ternyata dia selama ada di dunia iblis lantai pertama sama sekali tidak pernah merasakan apa yang namanya terancam. Karena dia merupakan iblis peringkat tertinggi yang pastinya juga menjadi yang terkuat. Yang hal itu membuat tidak ada yang akan berani untuk melawannya. Makanya tidak aneh kalau menurut sudut pandang Ririsu semua kehidupan harusnya ada untuk dia permainkan. Memang benar bisa dibilang bagi Ririsu Asta adalah musuh terkuat yang pernah ia hadapi sampai saat ini. Tapi siapa sangka kalau Asta juga merupakan musuh pertama yang berhasil membuat iblis peringkat tertinggi ini merasakan ketakutan. Dan karena ini adalah rasa takut yang pertama kali Ririsu rasakan, jadinya dia tidak tahu dengan nama dari perasaan yang sedang ia rasakan itu. Yang hal itu sangat wajar kalau Ririsu sama sekali tidak pernah merasa takut. Sebab siapa yang bisa membuatnya takut di lantai pertama dunia iblis? Sedangkan dia sendiri merupakan iblis terkuat di tempat itu. Melihat ekspresi ketakutan Ririsu pastinya menjadi sebuah hiburan tersendiri bagi Ribe. Makanya di chapter ini dengan penuh kebahagiaan Ribe mengejek iblis peringkat tertinggi itu dengan mengatakan Ririsu tidak tahu dengan namanya perasaan takut. Akan tetapi meski dia sudah diejek dan merasa bingung, bukan berarti Ririsu sudah tidak akan melakukan apa-apa lagi. Sebab meski dalam keadaan bingung serta takut, ternyata Ririsu masih bisa menyadari kalau Asta tidak akan bisa mempertahankan wujud mode unitnya dalam jangka waktu lebih lama lagi. Oleh sebab itu, rencana yang diambil Ririsu adalah untuk sementara dia harus menghindari Asta sampai mode unitnya habis. Dan keputusan yang diambil oleh Ririsu ini bisa dibilang sangatlah pintar. Karena memang sisa waktu yang dimiliki Asta untuk menggunakan mode unitnya tinggal 1 menit lagi. Tentu saja Asta berusaha mengejar ketika melihat musuh yang ada di hadapannya berusaha melarikan diri. Namun sayangnya meski sudah berusaha mengejar, Asta tetap tidak bisa menandingi kecepatan milik Ririsu. Dan Ririsu yang melihat kalau Asta tidak bisa mengejar terlihat amat senang. Bahkan Ririsu sampai mengatakan kalau nanti dia pasti akan menyiksa Asta terlebih dulu sebelum membunuhnya. Padahal sebelumnya Ririsu takut dengan Asta. Tapi walau iblis ini tergolong pintar, bukan berarti tidak ada orang pintar lain di tempat itu. Sebab melihat Ririsu yang berusaha mengulur waktu dengan kabur, Nuts pun langsung mengambil tindakan dan berhasil menangkapnya dengan menggunakan kekuatan sihir bayangan. Dengan kata lain, apa yang dilakukan oleh Nuts ini adalah mengambil satu kesempatan milik Ririsu supaya dia dapat menang dari Asta. Dan karena sekarang pergerakan Ririsu telah dikekang oleh Nuts, akhirnya dengan hanya 1 kali tebasan saja, Asta pun berhasil mengalahkan Ririsu dengan cara membelahnya. Dengan begitu, dalam jangka waktu hanya 5 menit, Asta telah berhasil mengalahkan 2 iblis peringkat tertinggi sendirian. Sebab setelah berhasil membelah Ririsu, waktu yang dimiliki Asta untuk menggunakan mode unitnya telah habis.
Jujur saja, peningkatan kekuatan Asta yang dapat mengalahkan dua iblis kalangan atas dalam jangka waktu 5 menit sendirian itu kalau menurut saya bisa dibilang sangatlah overpower. Lantaran bagaimanapun Nahama serta Ririsu adalah iblis kuat yang dapat membuat orang setingkat Nats bisa dijadikan mainan. Tapi Asta yang hanya menjalani latihan selama beberapa hari saja sudah bisa mengalahkan kedua iblis tersebut. Memang benar kecocokan kekuatan anti sihir milik Asta sangat sesuai untuk menghadapi para iblis. Namun tetap saja kalau menurut saya kekuatan yang Asta tunjukkan ketika mengalahkan Nahama serta Ririsu masihlah terlalu overpower. Eits, tunggu dulu, sebelum pembahasan berakhir ada satu hal lagi yang menarik di manga Black Clover chapter ke-290 ini. Yaitu jika kalian perhatikan setelah mode unit kehabisan waktu dan Asta serta Ribe terpisah, pedang Demon Destroyer juga kembali ke wujudnya yang semula. Bahkan pedang Demon Dweller sepertinya juga kembali ke wujudnya yang semula setelah Asta tidak lagi menggunakan mode unit. Itu berarti apa yang saya katakan sebelumnya telah menjadi kenyataan. Lantaran sebelumnya saya sempat bilang kalau perubahan bentuk pedang Demon Destroyer bukanlah sebuah evolusi, melainkan hanya karena efek peningkatan kekuatan milik Asta. Sebab jika memang pedang Demon Destroyer berevolusi, seharusnya bentuknya tidak akan kembali seperti semula setelah Asta tidak mengalirkan kekuatannya seperti yang terjadi di akhir manga Black Clover chapter ini. Nah, itulah yang dapat saya bahas dari manga Black Clover chapter ke-290 ini. Kalau menurut kalian, kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.